sangatlah penting, tidak hanya sebagai penyedia materi, tetapi juga sebagai pengasuh dan pelindung. Apalagi di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin modern, menjadikan peran bapak-bapak sebagai kepala keluarga juga semakin berat. Berbagai tantangan, permasalahan mungkin saja akan menggoyahkan iman, membuat bapak-bapak frustasi, menjadi salah arah dan jatuh ke dalam dosa. Malas beribadah, bermain judi, sibuk bekerja, dan banyak hal lainnya yang menjadikan kaum bapak sebagai kepala keluarga tidak dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Oleh karena itu, seksi pelayanan bapak sebagai perpanjangan tangan dari majelis jemaat, sebagai perkumpulan bagi bapak-bapak, diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban dari tantangan-tantangan yang ada. Bapak Ibu sidang masa Natal yang berbahagia, mari bersama-sama kita menyaksikan drama Natal, ilustrasi dari kehidupan bapak-bapak zaman now. Jika ada kesamaan pada alur cerita dan menyebabkan ketersinggungan, kami memohon maaf. Selamat menyaksikan. Pep, kau iya, kali ya. Bingung kata. Biar kepehek tergoyang. Tapi tak gas teh gawian ni serapa sia-sia berkawin kisah-kisah ya kalau dia kayak bagi orang ini orang yang bergawi bila dia memberkat hendak ibadah momen di kolekte itu tambah hindai momen amplop berbeda dia puji-puji mungkin buat nyeluk berpun lepas tu aku jarang ibadah, jarang sembahyang dia. Mungkin belum menyeluk 2005 ada mungkin tahu tegi perubahan aku mencoba ibadah makin arek tu mungkin tahu berubah mudah-mudahan Tuhan itu mengabulkan oh no oh ya aku lebih ya berangkatan lagi ayah di setiap boleh kami boleh pula semangat dan mengamen ibadah boleh juli kerek kami mengau menyembah persembahan ya Tuhan mangat tutup dan kuping itu manis bila ulu ditambah
Tapi aku tahu ya jika dia tahu. Tahu mesin danong siap. Aku perlu menyedia silakan bobo siapa? Dia jago dia mau pamer. Jago dengan sil, mau pamer. Jago dapat kredit duit uang. Gitu, jika itu dapat duit uang. Di samping kita berjual kita kumah hasil gitu nah. Dapat lauk kita kumah. Jadi kami kita macam itu pertama lah boleh kita menggauk kali beras narai macam-macam kepentingan uang keluarga kita walaupun di samping kita yang akan kita dia tahu lupa ya ibadah kita tuh apa sengaja ke gereja kita tuh bisa itu kalau kau masih rencana mengolah aku promosi kejual minta tahu aku dengan harga sekian masalah harga aku lu kan tak menang aku betul mereka hampir-hampir yang mereka berapa nolong kita enak lupa lagi berjuang kalau beri masa uluna berakit-rakit ke dulu berenang ke dia bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian kira-kira sampai lu aku tahu butak terus piring ah arek jadi yung kami dito na pa ya untuk mga iso oh butak pirah terus sampai di yang ketawa di tahu menyenang hati banget boleh jatuh peda aku ini kan jadi jek butak sayang dengan banyak kan sayang dengan sawit duhuk tan rumah sama pada uyung wala iyo anak baik atau hobi ya iyo kau sudah tahu tahu amun akun payah akun tero itu sama iyo sama api di kelakuan iyo pagawit kalau lu menang dia tahu terus parah iyo anak kaput kakak gantung nyumuk kakak gantung tiplay betul api jatuh di akan terus tapi yang menang tuh apa yang tuh skill ya ayo tapi yang menang lain aku main serut mah kalau lain nah kacau mana kali 25 kali 500 jadi kacau kata hitam kita nembak kowe tam serut wah ini dua kurang teh tapi dia ketemu keren nih kau wah jadi mulai kita seperti apa kau jadi itu iya kan oh apa ya teman arah pun mga pola maklum aku tuh kejauh perjalanan aku tuh tadi ibarat perbatasan kan nih kawan kita nggak lupa deh dia ketawa mahalau dia kecepatan karena luka itu tuh kejauh kan ya paling ujung kan nih perbatasan arti itu menjaga perbatasan aku tapi aku tahu lah tuh meskipun aku arti kejauh aku
Tapi ya puji Tuhan, Tuhan jadi menjaga aku bang perjalanan aku penyampetan gua tahu sambayang aku coba arti Natal SPB itu. Tapi aku pernah jadi menunggu aku ayo kita kayak dulu mulai acara sembahyang kita. Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini bukan bagian dari drama, ini serius ya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu tadi adalah sekedar ilustrasi menjadi pengantar bagi kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Namun sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, kesempatan dan waktu yang boleh Tuhan luangkan bagi kami pada saat ini untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan ibadah dan perayaan seksi dan Bapa jemaat yang mengikuti tempat ini Tuhan. Kami ada pada saat ini semua kemurahan dan perkenanan daripada Tuhan, sehingga kami serahkan setiap rangkaian acara ini dalam tangan Tuhan juga. Dan biarkan apa yang boleh disampaikan dan apa yang dilakukan kami bersama-sama ini boleh menjadi suatu berkat dan juga suatu modal bagi kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Kepada firman Tuhan bagi kita saat ini yang mana diambil berdasarkan tema Natal kita yaitu Lukas pasal 2. Namun saya akan sedikit mundur ayatnya, yaitu dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Yang saya akan baca demikian di bawah perikop gembala ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Selamat sore, sering-sering Natal dikasih berkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali bagi kita sekalian, karena ini adalah pelayanan yang bisa dikatakan pertama bagi saya di bulan ini di Jemaat Mengkati dan juga di perayaan Natal di kawasan Resort Mengkati pada saat ini, karena saya baru kemarin pulang dari Tanah Perjanjian selama 12 hari lamanya, dan saya bersyukur bahwa saya boleh disertai dan berkat oleh Tuhan sehingga saya boleh kembali bersama-sama bersekutu memuji dan melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya bersyukur juga bahwa pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat tempat ini boleh berjalan dengan baik dan boleh bekerja keras dan berupaya dengan sebaik mungkin. Itu tidak lepas dari tanggung jawab yang dimiliki oleh majelis, sehingga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis jemaat dan juga para panitia yang boleh bekerja keras untuk boleh melaksanakan perayaan Natal kita. Beberapa perayaan Natal yang sudah dilewati dan juga perayaan ajang sama, dan itu adalah suatu hal yang patut saya hormati dan patut saya syukuri, karena jemaat sekalian dan majelis sekalian juga boleh bekerja keras walaupun tanpa adanya kehadiran saya bersama-sama dalam pelayanan kita bersama-sama pada saat ini. Dan saya percaya itu semua adalah untuk kepujian, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih memberkati oleh Tuhan, tema besar kita di sini diangkat oleh PGI, yaitu marilah sekarang kita ke Bethlehem. Seperti yang saya sudah dengar dan sudah saya lewati bersama-sama dengan rombongan wisata kemarin, Bethlehem ini sebenarnya bukan terletak di negara Israel, tapi terletak di negara Palestina. Walaupun sebenarnya tidak jauh-jauh juga, istilahnya seperti dari Mengkati ini ke Klanis jaraknya. Namun karena di situ daerah perbatasan, sehingga dua tempat ini, yaitu Yerusalem dan Israel, atau Yerusalem itu sendiri pun dibatasi oleh dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Dan juga di Bethlehem ini menjadi tempat suatu hal yang sangat penting bagi umat Kristen, umat Katolik dan juga umat
Kristen Ortodoks, tempat di mana Yesus diyakini dan dipercaya itu dilahirkan oleh Bunda Maria pada saat itu. Dan juga jarak antara di mana para gembala ini menggembalakan dombanya dan juga tempat di mana Yesus itu dilahirkan itu sebenarnya juga tidak jauh-jauh amat. Anggap saja dari hulu Mengkatip sampai ujung hilir Mengkatip ini, sehingga tidak jauh-jauh juga, mungkin sekitar 10 atau 14 km saja, sekitar setengah jam kalau pakai bis. Entah berapa lama kalau orang-orang zaman dulu itu harus menempuh perjalanan karena mereka masih berjalan kaki. Dan itu adalah sedikit pengantar pemahaman dan konteks yang perlu ibu bapak ketahui. Bagaimana perjalanan, bagaimana jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh para gembala ketika mereka mendengar kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka untuk boleh melihat secara langsung bayi Yesus yang lahir di kota Bethlehem pada saat itu. Ibu bapak saudara-saudari dikasih berkati oleh Tuhan, sedikit mundur lagi tentang apa yang kita boleh saksikan tadi bersama-sama tentang ilustrasi yang disampaikan, yang diperlihatkan oleh seksi pelayanan Bapak Jemaat Mengkatip pada saat ini. Dan itu adalah berangkat dari mungkin pengalaman dari bapak-bapak di sini, kan saya juga kurang tahu karena baru tadi malam mereka memperlihatkan kepada saya, karena saya juga baru sampai kemarin sore. Mungkin itu idenya dari pengalaman hidup mereka kah, atau dari TV kah, atau dari YouTube kah, saya tidak tahu. Tapi itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan berjemaat kita. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini kah, yang ada di Singajaya, Majanda kah, saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Namun itulah sedikit gambaran tentang kehidupan seorang bapak-bapak. Di mana bapak-bapak ini dipercaya dan juga biasanya sering melakukan pekerjaan utama dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di mana sebagai tulang punggung keluarga sehingga banyak mengeluarkan tenaga, usaha dan pekerjaan yang ekstra untuk memberi kehidupan rumah tangga, sehingga mereka merasa, dan saya juga mungkin merasa bahwa untuk membagi waktu itu adalah suatu hal yang sangat amat sulit bagi kaum bapak-bapak untuk menyisihkan waktu istirahatnya dari jerih lelah mereka, dari jerih payah mereka, ataupun dari kerja keras mereka yang mereka lakukan sebagai tulang punggung keluarga. Dan mungkin juga secara rasional, secara logika pun ibadah itu tidak secara langsung mendapatkan ataupun mendatangkan berkat ataupun mendatangkan rezeki bagi kita sebagai manusia. Karena ada istilah dari orang bule, yaitu time is money. Waktu adalah uang. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin kita akan kelelahan kah, atau kita tidak mendapatkan duit yang banyak kah, atau tidak mendapatkan hal apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan. Sehingga ibadah itu bisa nanti-nanti saja, ataupun urusan belakangan. Dan ini adalah satu pengantar dan ilustrasi yang sangat amat baik yang mungkin akan disampaikan oleh saya dan juga yang disampaikan oleh bapak-bapak di tempat ini, karena ini akan berkaitan secara langsung dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Yang mana di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14 di situ malaikat Tuhan dan juga Allah itu sendiri pun menyampaikan bagi para gembala bahwa akan datang dan sudah datangnya damai sejahtera, kemuliaan yang maha tinggi yang boleh Tuhan Allah nyatakan bagi manusia. Dan itu juga kedatangan damai sejahtera bagi manusia di dalam bumi, bagi mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi ketika kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan kepada para gembala, itu berarti bahwa ada suatu hal yang sangat amat penting yang diperdengarkan oleh malaikat Tuhan Allah kepada para gembala pada saat itu. Firman Allah yang disampaikan kepada mereka bahwa akan datangnya damai sejahtera kepada mereka ketika mereka boleh hidup berkenan kepada Allah. Berulang kali saya sampaikan hidup berkenan kepada Allah. Berarti ada suatu syarat bagi mereka, bagi kita sekalian untuk kiranya memperoleh damai sejahtera yang berasal daripada Allah, yaitu ialah hidup berkenan kepada Allah. Banyak cara bagi kita untuk boleh hidup berkenan kepada Allah, supaya kita itu bisa memberikan feedback yang baik kepada Tuhan Allah itu dengan persekutuan, dengan ibadah dan dengan berbagai macam hal apapun sesuai dengan firman Allah itu sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh para gembala pada saat itu. Mereka tidak hanya mendengarkan saja,
tapi mereka sekaligus merespon apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh para malaikat Allah ketika apa yang disampaikan malaikat dikatakan ayatnya yang ke-14 itu sendiri. Kemudian Allah sudah hadir di dalam dunia itu sendiri. Dan apa yang menjadi respon para gembala pada saat itu dikatakan ayat 15. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu yang menjadi tema Natal besar bagi kita pada saat ini. Itu ajakan untuk merespon kehadiran Tuhan, merespon kelahiran Kristus Yesus di dalam dunia ini, agar kiranya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, melainkan itu menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan para gembala itu sendiri pun rela meninggalkan pekerjaan mereka, rela meninggalkan domba-domba mereka, dan mereka juga rela berjalan kaki berjam-jam lamanya untuk merespon firman Tuhan itu benar atau tidak, apakah benar-benar mendatangkan damai sejahtera atau tidak bagi mereka. Dan mereka rela meninggalkan kawanan domba mereka, ternak mereka, untuk memastikan secara langsung apakah benar yang disampaikan malaikat Tuhan itu kepada mereka. Dan suatu hal fakta unik yang kami dengarkan waktu ziarah kemarin ke Israel, bahwa dikatakan oleh tour guide lokal mereka, tour guide lokal kami pada saat itu, dia mengatakan bahwa jangan anggap remeh para pekerjaan ataupun para gembala-gembala domba yang sedang ibu bapak lihat di luar sana, karena waktu itu masih ada dan masih banyak juga orang-orang yang masih menggembalakan kawanan domba pada saat itu. Dan pada saat itu pun masih pekerjaan itu masih dilakoni oleh orang-orang di sana. Dikatakan oleh tour leader di sana, dikatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat penting bagi mereka, dan mungkin saja harta kekayaan dan aset yang mereka miliki itu jauh lebih banyak dari apa yang ibu bapak punya, karena satu ekor domba itu bisa ditaksir seharga 6 juta rupiah, dan mereka itu rata-rata yang mempunyai kawanan domba itu mempunyai kawanan ekor itu sekitar 100 bahkan bisa lebih, berarti 6 juta dikali 100 itu sekitar 600-an juta. Itu aset minimal yang mereka punya sebagai gembala, sebagai pengembala. Dan itulah yang ditinggalkan oleh para gembala untuk memastikan kehadiran Tuhan Yesus itu benar apa tidak dalam kehidupan mereka. Dan ini dan pastinya adalah para bapak-bapak juga yang bekerja pada saat itu. Pergembala ini biasanya mereka bapak-bapak. Berarti bapak-bapak inilah yang didatangi malaikat Tuhan tersebut untuk memastikan firman Tuhan itu benar nyata atau benar di dalam kehidupan mereka. Dan mereka rela untuk meninggalkan kawanan domba mereka pada saat itu. Dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu dan saudara-saudara yang kasih berkati oleh Tuhan, oleh ilustrasi itu sendiri dikatakan bahwa banyak kadangkala bapak-bapak dan kaum laki-laki ini masih menganggap remeh persekutuan yang sudah dibangun, yang dirancangkan dan diprogramkan oleh majelis jemaat sekalian, yang mana membentuk suatu wadah bagi kita sesuai dengan kategori kita masing-masing, yaitu dalam ibadahnya masing-masing, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, bahkan bapak-bapak itu sendiri pun, untuk menjadi suatu hal yang bermanfaat dan juga memberikan waktu luang bagi bapak-bapak ataupun ibadah-ibadah kategori lainnya untuk jauh lebih menikmati, jauh lebih mendalami tentang kebenaran firman Tuhan, di samping dari ibadah minggu ataupun ibadah rumah tangga, dengan persamaan kita dengan juga kategori yang kita miliki, itu bapak-bapak. Biasanya kalau misalnya bersama-sama dengan bapak-bapak kan biasanya jauh lebih akrab, jauh lebih erat lah persatuan seperti itu. Berbeda misalnya kita bercampur-campur seperti ini bersama dengan ibu-ibu ataupun bersama dengan anak-anak, mungkin kita akan agak sedikit kurang seperti itu. Tapi dengan kategori ini diharapkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, pemuda ini bisa jauh lebih intens atau jauh lebih maksimal untuk mendengarkan dan juga mengikuti persekutuan itu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Itu menjadi pengharapan, itu yang menjadi keinginan dan tujuan pelaksanaan ibadah kategori itu sendiri. Akan sangat disayangkan bagi kita misalnya kita melalaikan, mengabaikan persekutuan itu, dan itu akan menjadi satu hal yang akan menjadi kerugian bagi kita, karena kita tidak tahu dan kita tidak pernah bisa mengerti apa kabar keselamatan, apa damai sejahtera yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita.
Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-20, itu para gembala kembali dengan bersorak-sorak dan juga dengan penuh sukacita dan memuji memuliakan Allah masa itu. Tapi tidak diceritakan selanjutnya bahwa para gembala ini berarti jauh lebih besar dari apa yang mereka miliki pada saat itu. Karena apa? Saya sampaikan ini bagi kita sekalian. Karena kita kadang sebagai manusia itu berharap bahwa ketika kita tahu kepada Tuhan, kita pasti dan mau mempunyai hidup yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki pada saat ini. Seperti apa yang didramakan tadi, bahwa dikatakan bahwa aku sudah sering ibadah, aku sering persekutuan, aku sering ikut memuji muliakan nama Tuhan, aku sering berupaya, tapi kok kenapa sih hidupku begini-begini saja? Seperti itu kan banyak mungkin dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah bahwa damai sejahtera itu bukan berarti dalam hal materi, bukan juga dalam hal kekayaan, bukan hanya masalah papan, pangan, dan lain hal sebagainya. Tapi apa yang kita miliki pada saat ini, iman kita, kehidupan kita, keluarga yang kita miliki, anak-anak kita yang sehat, anak-anak kita yang kuat, anak-anak kita yang sukses, istri kita yang sehat, suami kita yang bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini, itulah damai sejahtera yang sebenarnya boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus bersyukuri bahwa apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita itu adalah suatu hal yang patut memang benar-benar kita syukuri di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam subtema Natal ini dikatakan hikmat Natal membawa semangat bagi bapak-bapak untuk selalu bersama Yesus serta terus berdoa dan berkarya bagi anak cucu. Jadi harapan panitia dan juga seksi pelayanan Bapak di Mekapit ini adalah bahwa hikmat Natal apa yang kita dengarkan pada saat ini itu membawa semangat bagi para bapak-bapak. Karena kita juga harus bercermin. Kita juga harus melihat apa yang dilakukan oleh para gembala pada saat itu. Di mana mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan keseharian mereka. Mereka rela meninggalkan segala sesuatu hal yang mereka miliki. Bahkan ada kemungkinan kawanan domba, kawanan ternak yang mereka miliki itu dicuri atau diserang oleh serigala atau diserang binatang-binatang buas lainnya ketika mereka meninggalkan domba-domba itu. Namun mereka percaya dan mereka yakin bahwa apa yang mereka temui dan apa yang mereka jumpai itu jauh lebih berharga dari apa yang mereka punya dan apa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Dan pun juga kita harus meyakini dan percaya bahwa persekutuan ini, bahwa pelayanan ini, bahwa ibadah yang akan kita laksanakan dan kita laksanakan pada saat ini itu jauh lebih berharga dari setiap hal apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Karena Tuhan Yesuslah yang akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga kita boleh berkarya dan juga tetap terus berdoa dalam setiap hal dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi cerminan, menjadi teladan bagi anak kita, cucu kita, menantu kita, keponakan kita, bagi siapapun yang boleh kita sayangi dan kita cintai, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin untuk kebenaran firman. Kami akan domba na menghi dari tahu kami makanan domba sempat dengan sang juru selamat kita. Dia di kilau awal puji pertama indau aur bersemusuh dengan dia. Baik kekurangan lah, duit lah, wah jatuh. Jadi kare ujung begawi karena tapi dia bersyukuri dengan keadaan. Jadi dengan kata kare kertas dereng itu. Jadi dalam kedua ini yang bersyukurnya akan dibahari di duitmu karena walaupun dia karya atau bagawi tetapi dia lupa karena sembahyang karena dia oke diri dengan katalah dan di terona sama rahasia kita orang punya kafe kali ya dalam tahun berhubung dari sampai dari yang kami dia juga teh dan saya salut dengan hari puji berhijau walaupun dia berhijau dia tetap mengingat persekutuan ibadah walaupun narai perintangan itu jalan bagi Jawa Barat wah enam halal di kecamatan tetapi ya kami mengakui benar Isir gaya ide tinggi bang di ide na awal menaraya ratu manun mempengaruh dibikin nih mengenai ajaran sesat ayo Allah akan membikin karikatur wah maka dia narai dan kita tuh saat itu ayo bapak-bapak kita kereta kabut ayo
kita menambah Raya Ratu berita selamat jadi rumah.